Jadi tujuan berpuasa yang digariskan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu clue-nya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita umat Islam itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau jujur gitu ya, ketika kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari misalnya, apakah puasa kita itu berhasil? Apakah ketika di hari raya Idul Fitri itu kata Mas Anies tadi kita mendapatkan kemenangan atau tidak? Itu sebenarnya kita bisa mengaca kepada diri kita sendiri. Tapi ada juga ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu bisa jatuh di luar Ramadan selama 1 tahun penuh gitu ya. Ada yang berpendapat begitu itu. Karena rahasia tadi itu supaya apa? Supaya ketaatan kepada Allah itu tidak hanya Ramadan saja gitu kan. Kan mungkin karena sudah dapat malam Lailatul Qadar, terus jadi yang lain udahlah malamnya dirapel. Kan sama dengan 1000 bulan gitu. Iya, ya masalahnya kan kita tidak tahu apakah malam itu betul-betul Lailatul Qadar atau bukan gitu kan. Jadi sama sekali nggak tahu nih, karena nggak kan tahu. Mungkin ada sesuatu yang kita dapatkan, entah pencerahan atau jadi wali tiba-tiba. Ya itu misalnya. Betul gitu ya. Betul, misalnya kita merasakan ketenangan, tetapi kan siapa yang bisa memastikan kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa itu kan yang tahu Allah. Kata Nabi at-taqwa hahuna, takwa itu kan di dalam hati itu. Jangan sampai nanti kita juga tadi kayak kata Imam Al-Ghazali, kita tertipu kadang Mas. Oh, betul ya. Kita merasa sudah paling baik nih, malah ternyata kita di hadapan Allah nggak ada baik-baiknya. Na'udzubillah gitu ya. Zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya gap ekonominya itu, kesenjangan ekonominya itu tidak terlalu jauh, terlalu tinggi gitu kan. Dan kalau sekarang itu sudah diberikan katakanlah semacam itu ya, bagaimana kemudian tahun depan itu dia sudah tidak masuk daftar fakir miskin lagi gitu. Berarti kan lebih kontekstual ketika kita memberikan zakat itu melalui contoh misalkan program modal usaha atau pelatihan kewirausahaan. Iya. Kan lebih ada tindak lanjutnya lebih panjang loh Mas Aldi daripada hanya beras itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan seperti biasa kita ditemani oleh teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, ini kita sudah sampai di episode yang keberapa Mas? Ke 218. Nah ini sudah 218 dan ini juga sudah menjelang akhir puasa ya, akhir Ramadan ya ini. Iya. Nah kira-kira malam ini tamu kita siapa Mas? Ya ini mungkin sudah agak lama kita nggak ketemu nih Mas Anies ya. Nah, yaitu Dr. M. Kudori. Muhammad Kudori, Kudori. MTHI. MTHI itu apa Ustaz? Magister Teologi Islam. Keren. Beliau ini dosen UIN Wali Songo Semarang. Nah Mas Aldi, kira-kira malam ini kita mau bahas apa? Ya ini kan karena kita menjelang akhir Ramadan ini ya Pak Yai. Jadi kan kita mungkin pengen tahu nih, Ramadan kita itu selama ini mendapatkan apa saja. Kadang kan kita nggak sadar nih tiba-tiba kok ini Ramadan udah mau selesai ini. Kita
belum apa-apa kayaknya. Padahal ibadahnya belum maksimal kan itu ya. Iya, mungkin kita biar bisa lebih mendalami apalagi nanti menjelang Lebaran. Terkadang kita memaknai Lebaran itu ya apa ya kayak ya udah kita kembali ke fitri kadang-kadang kan gitu kan. Kembali ke kesucian gitu ya. Ya, artinya kembali menjadi menang kan, kemenangan dari kemenangan. Nah, kemenangannya itu apa? Kadang kan kita menang karena sudah puasa selama 30 hari atau karena apa gitu loh menang. Atau mungkin kalau pertanyaan gini Mas Aldi. Indikator kita itu berhasil di Ramadan itu iya. apa kan itu kan? Apakah memang tadi sudah bisa selesai puasa full Ya, selama 30 atau 29 hari tanpa mokel. tanpa mokel atau memang ada hal lain yang harus kita memang benar-benar kita benahi untuk nanti biar kita bisa benar-benar menjadi hamba yang menang kan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira langsung saja nih Pak Ustadz, Iya. bagaimana kita bisa menghidupi Ramadan kemudian menghayati apa sih yang harus kita lakukan selama Ramadan ini, apalagi ini menjelang akhir di Ramadan ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Mas Anis, Mas Aldi ya. Kalau kita berbicara tentang puasa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah kita hafalkan ayatnya itu ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa yang digariskan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cluenya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita umat Islam itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa? Takwa itu kan imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau jujur gitu ya, ketika kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari misalnya, apakah puasa kita itu berhasil? Apakah ketika di hari raya Idul Fitri itu kata Mas Anis tadi kita mendapatkan kemenangan atau tidak? Itu sebenarnya kita bisa mengaca kepada diri kita sendiri. Kita bisa bertanya kepada hati kecil kita sendiri, apakah selama bulan Ramadan itu kita sudah betul-betul bertakwa? Artinya apakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul kita laksanakan secara maksimal dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita tinggalkan semampu kita gitu kan. Makanya kita nanti bisa menilai ya, dan tentu yang bisa menilai adalah diri kita sendiri karena kita yang tahu gitu. Apakah kemudian setelah Ramadan itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa apa tidak gitu. Ya, apakah selama ini puasanya itu hanya semacam rutinitas saja, formalitas saja, mengganti jadwal makan dan minum gitu kan. Karena hakikatnya puasa itu kan imsak anil halal ya, menahan diri dari perkara yang dihalalkan, bukan menahan diri dari perkara yang diharamkan. Ya kan? Menahan diri dari perkara yang dihalalkan. Artinya apa? Artinya ya itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sejauh mana kita itu mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tulu'ul fajri kita dilarang untuk makan minum, melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Sampai kapan? Sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari gitu. Jadi kita nanti bisa menilai diri kita gitu ya. Apakah kita kemudian apakah ada asar, ada dampak positif, apakah ada tambahan ketakwaan gitu ya di dalam diri kita setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari. Kurang lebih 30 hari itu. Berarti setiap orang itu beda-beda Ustaz tentang memaknai Ramadan dengan dampak yang dihasilkan dalam dirinya itu. Iya, itu saya kira sangat personal sekali ya, dan
Ya saya tidak tahu apakah Mas Anies itu misalnya atau Mas Aldi itu Iya. puasanya sukses untuk 1 bulan ini gitu kan. Hmm. Yang tahu siapa? Yang tahu ya tentu kita masing-masing gitu. Iya. Karena selama 30 hari Ramadan itu apakah ibadah kita itu betul-betul karena Allah, apakah ibadah kita itu khusyuk, apakah ibadah kita itu berkualitas, Hmm. yang tahu adalah kita. Betul. Orang lain tidak tahu itu, karena ibadah itu kan sangat personal, hubungan antara kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu, Nah Mas ini Anies. bicara tentang yang personal nih Pak Yai. Terkait di Ramadan itu kan ada yang namanya malam apa Lailatul Lailatul Qadar kan. Qadar ya betul. Nah itu kan juga sesuatu yang banyak orang yang mencarinya lah. Iya, Nah kadang kan kita berpikir kita itu dapat Lailatul Qadar itu misal ada yang di malam ganjil mungkin, ada yang 10 hari terakhir walaupun terakhir, betul. ganjil atau genep tetap Ya, apa iktikaf misal itu kan ada seperti itu. Iya. Nah itu kan juga hal yang personal juga kan Pak Yai. Iya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya indikatornya itu seperti apa? Ini mungkin untuk diri kita sendiri. Jadi kita betul. tahu, oh aku udah dapat nih misalnya. Apakah seperti hal yang materi atau seperti apa gitu loh kita? Lailatul Qadar itu kan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada satupun makhluknya yang mengetahui secara pasti bahwa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam sekian, itu kan tidak ada. Memang itu adalah hal yang gaib ya, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa atau hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya kita hamba Allah, umat Islam itu ya senantiasa konsisten melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Seandainya Lailatul Qadar itu sudah ditunjukkan oleh Allah, misalnya jatuh pada malam 21 Ramadan misalnya, atau jatuh pada malam 27 Ramadan, maka niscaya orang itu semangatnya akan Hanya malam tanggal 21 itu saja. atau 27 saja. Wong itu sudah khairun min alfi syahr ya, Iya, Mas iya. ya. Jadi mereka akan berbondong-bondong malam itu saja. Nanti malam-malam sebelumnya atau malam setelahnya bisa jadi sudah leha-leha, Sepi. sudah nyantai-nyantai, Iya. sudah sepi gitu kan. Itulah kenapa kemudian Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita sebagai hamba Allah itu dalam mengabdi, dalam beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah itu ya continue, terus-menerus gitu ya. Tidak pilih-pilih gitu ya. Iya. Tidak hanya ngambil malam ganjil-ganjil saja gitu kan. Itu kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kalau kemudian para ulama itu berpendapat, ada yang mengatakan misalnya Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan gitu ya. Seperti di pesantren saya itu dulu, ya sampai sekarang itu kalau malam 27 Ramadan kan ada acara besar itu di pesantren saya. Karena meyakini tanggal 27 itu Lailatul Qadar gitu ya. Ya, karena memang ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Ada lagi yang berpendapat malam 25, malam 23, malam 21 gitu kan. Bahkan kata Imam Ghazali itu ada rumusnya gitu. Kalau Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Kalau jatuh pada hari Minggu, Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Nah ini semua saya kira adalah merupakan ijtihad ya dari para ulama-ulama itu yang berangkat menurut saya itu dari pengalaman spiritual masing-masing ulama-ulama itu. Jadi bisa jadi mungkin Ramadan ini gitu ya, pengalaman spiritualnya mendapatkan Lailatul Qadar antara Mas Anies dengan Mas Aldi bisa jadi beda. Mas Aldi mungkin akan mendapatkan pengalaman spiritual, sholat taraweh, hatinya itu mudah tersentuh gitu. Begitu imam membaca Fatihah itu sudah bergetar gitu kan. Kan kita kadang merasakan begitu ya. Betul. Ada malam-malam tertentu ketika kita, bukan karena masalah pribadi loh Mas Anies. Tapi karena memang tadi ya ada spiritual yang ada siri, ada rahasia, bukan karena memang lagi banyak problem gitu ya. Surat jadi nangis gitu ya. Jadi nangis gitu kan. Tapi kadang-kadang itu kita menjumpai malam-malam tertentu itu kadang-kadang hati kita itu sangat tipis sekali, sangat mudah sekali tersentuh. Suasana hatinya mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Sangat tenang sekali gitu kan. Begitu mendengarkan sholat taraweh misalnya imam membaca surat-surat dalam Al-Quran itu kita mudah sekali tersentuh gitu di malam itu.
Nah itu bisa jadi ya itu adalah malam Lailatul Qadar kita gitu. Tapi kan kalau di Al-Quran itu kan dikatakan salamun ya hatta matla'il fajar kan. Iya betul. Nah itu kedamaian kan di sini. Salam kan maksudnya kedamaian. Ya. Kadang kan kadang kan kita merasakan wah malam ini damai banget ya gitu kan. Ya. Nah itu juga personal gitu ya Pak Yai? Iya betul. Itu jadi memang menurut saya Lailatul Qadar itu adalah ya pengalaman spiritual yang sangat personal sekali gitu ya. Karena kalau kita mengikuti pendapat ulama misalnya Lailatul Qadar malam tanggal 27 Ramadan. Nah, nanti kalau awal puasanya berbeda, itu kan akan berbeda itu gitu kan. Tanggal 7-nya berbeda kan? Ya, kita puasa misalnya di Indonesia awal Ramadannya hari Sabtu gitu kan. Sekarang ini malam berapa? 16 ya? Malam 16. Malam 16 gitu kan. Kalau yang puasanya hari Ahad, hari Minggu, berarti kan malam ini adalah malam 17. 15 gitu kan. Nah, itu kan sudah berbeda itu. Iya. 27-nya juga beda. Iya. 27-nya nanti juga akan berbeda, akan selisih. Jadi gitu kan. sini ganjil sana genap gitu. Sana genap betul. Makanya itu saya memahaminya, saya melihat itu adalah berangkat dari pengalaman spiritual ulama-ulama itu. Karena memang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keterangan secara jelas Lailatul Qadar itu akan turun tanggal berapa. Dan itu memang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beberapa hikmah tadi itu salah satunya adalah supaya umat Islam, supaya hamba-hamba Allah itu ya akan terus-menerus mencari. Oleh karenanya tentang Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal berapa, pada bulan apa, ini juga banyak perbedaan pendapat Mas Anies. Ada yang mengatakan jatuh di bulan Ramadan gitu kan. Yang kemudian secara spesifik di Asyurul Awakhir, di 10 hari terakhir. Spesifik lagi ada yang mengatakan pada malam-malam ganjil gitu kan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu bisa jatuh di luar Ramadan selama 1 tahun penuh gitu ya. Ada yang berpendapat begitu itu. Karena rahasia tadi itu supaya apa? Supaya ketaatan kepada Allah itu tidak hanya Ramadan saja gitu kan. Kita itu kadang-kadang penyakit kita itu ya. Kadang-kadang kalau Ramadan itu semangat sekali beribadah. Tiap malam qiyamul lail gitu kan. Sholat taraweh. Nanti malam menjelang sahur atau setelah sahur kita sholat tahajud, kita sholat tasbih. Tapi begitu selesai Ramadan itu kadang kan berat sekali tuh. Ya kan? Untuk mengistiqomahkan amalia-amalia positif selama bulan Ramadan itu kan berat sekali. Berat betul. Seolah-olah kalau sudah mendengar takbiran itu sudah selesai semua ya. Sudah merdeka. Seperti keluar dari penjara. Iya betul. Seolah-olah sudah merdeka, sudah kayak mau balas dendam gitu. Nah itu sebenarnya indikator bahwa ya puasa kita sebenarnya ya masih begitu-begitu saja. Sebenarnya Lailatul Qadar itu sendiri apa Ustaz? Karena kan kita mungkin belum pernah memahami nih Lailatul Qadar itu malam apa gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan Lailatul Qadar itu ya malam yang sangat mulia gitu kan. Kalau dalam konteks penurunan Al-Quran, ya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya itu ada yang mengatakan ya diturunkan ketika malam Lailatul Qadar itu. Kan proses turunnya Al-Quran itu kan secara umum kan ada 3 ya, Mas Aldi ya. Pertama ketika Al-Quran itu diturunkan ke Lauhil Mahfud secara menyeluruh gitu kan. Kemudian dari Lauhil Mahfud itu diturunkan ke Baitul Izzah min Sama'id Dunya ya. Ke Baitul Izzah itu juga secara menyeluruh. Nah itu ada ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu ketika dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah secara menyeluruh itu. Bukan yang ke Nabi ya? Sementara yang dari Baitul Izzah ke Nabi itu kan secara berangsur-angsur, mufarrokon gitu. Nah itu ada juga yang berpendapat yang pertama kali itu turun ketika Lailatul Qadar gitu. Jadi memang banyak pendapat gitu tentang hal itu gitu. Tapi yang jelas Lailatul Qadar itu merupakan
min isi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan termasuk dari keistimewaan dari umat Nabi. umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti Sallallahu umat-umat alaihi terdahulu udah ada Iya, Lailatul Qadar. Kalau pas kan ada dulu. karena kan beberapa riwayat itu kan menyebutkan ketika Nabi menceritakan tentang siapa namanya, Sam'un al-Ghazi itu ya, yang berjuang dia selama ratusan tahun Iya, gitu iya, kan. iya, Kemudian sahabat kan merasa iri. Kok Kita sampai itu ratusan tahun ini. umatnya kan Nabi kan usianya ya hanya 60-an tahun 60, gitu. 70. Ibadah ya nggak sekuat umat-umat terdahulu gitu kan. Makanya ketika Rasulullah itu dapat wahyu sholat 50 kali dalam Iya. satu hari Satu gitu hari. kan. Itu kan oleh Nabi Musa kan disuruh protes. Disuruh minta dispensasi itu kan. Umatmu nggak mampu, umatmu itu lemah-lemah gitu kan. Usianya juga pendek-pendek Iya, gitu. Akhirnya sampai 5 kali dalam sehari itu, 5 waktu itu. Nah, ketika sahabat mendengar kisah itu kan mereka merasa kecil hati gitu kan, minder gitu. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ibadahnya luar biasa, jihadnya luar biasa gitu. Sementara kita umat Nabi Muhammad itu usianya pendek ya 60 tahunan lah ya. Nabi sendiri itu 63 tahun gitu kan. Kalau lebih dari 63 ya itu bonus katakanlah semacam itu. Nah, akhirnya kemudian Nabi turunlah surat Al-Qadar itu tentang Lailatul Qadar yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah itu pengganti bagi umat Muhammad. Tentang Karena kan tadi khairu min alfi syahr. Iya, khairu min alfi syahr. Alfi syahr itu kan 83 tahunan ya. Ya, 1000 bulan itu. Iya. Karena sebagai pengganti umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, jadi dikasih itu. Dan memang kita itu sebagai umat Kanjeng Nabi kan banyak ya keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Ada satu buku, satu kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu yang saya kira bagus dibaca. Khasaisu Umat Al-Muhammadiyah itu berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mas Anis. Nah, salah satunya ya ada Lailatul Qadar itu. Nah, untuk meraih itu Ustadz, kan tadi ada istimewa Qadar di bulan Ramadan. Nah, kita kan kadang juga pengen sih meraih itu. Iya. Nah, caranya sebagai orang Islam itu, apalagi saya atau Mas Ardi kan masih awam nih kan. Iya. Belum kayak seperti santri-santri itu kan di pesantren yang sering sholat tahajud macam-macam. Itu gimana Ustadz? Biar kita itu bisa mendapatkan atau meraih lah, minimal meraih tadi Lailatul Qadar itu. Ya, saya kira pertama yang harus kita laksanakan supaya mendapatkan Lailatul Qadar tentu ya keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan Mas Anis. Utamanya di dalam bulan Ramadan itu. Ya bolehlah misalnya kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di Asyurul Awakhir, di 10 hari yang terakhir, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Kalau kemudian nanti Mas Anis, Mas Aldi pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih berijtihad lagi, lebih qiyamul lailnya biasanya itu 1 jam, mungkin bisa 2 jam, ya nggak ada masalah itu. Tapi kemudian di malam-malam yang lain ya jangan ditinggalkan sama sekali gitu ya. Oke, berarti setiap malam kita Setiap harus malam ya, jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan kemudian hanya mengandalkan malam-malam ganjil saja itu. Ya kalau betul itu. Jangan-jangan nanti malam ganjilnya versi di Malaysia misalnya. Iya. Nah, kita kan akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Kan mungkin karena sudah dapat malam Lailatul Qadar, terus jadi yang lain udahlah malamnya dirapel. Kan sama dengan 1000 bulan kan. Iya, ya masalahnya kan kita nggak tahu apakah malam itu betul-betul Lailatul Qadar atau bukan gitu kan. Jadi sama sekali nggak tahu nih, karena Nggak kan tahu. mungkin ada sesuatu yang kita dapatkan, entah pencerahan atau jadi wali tiba-tiba. Ya itu misalnya. betul gitu ya. Betul misalnya kita merasakan ketenangan, tetapi kan siapa yang bisa memastikan kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Jadi tetap rahasia itu ya. Wong itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya kalau Mas Aldi, Mas Anis itu ya
merasakan malam itu penuh ketenangan, penuh kekhusyuan, itu kan ulama-ulama salaf kita itu kan mengajarkan untuk memperbanyak Allahumma innaka, doa itu ya, Allahumma innaka afuwun karimun, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu ya. Itu kan doa yang dianjurkan itu. Doa yang dianjurkan kalau kita merasa meyakini bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi akhirnya kemudian kan sering dibaca tiap malam itu. Iya. Ya kan? Ba'da sholat raweh atau ba'da sholat witir itu kan selalu kita baca. Mungkin tadi ya untuk tadi menjembatani biar nanti dapat. Iya. biar kita tetap dapat meskipun sedikit itu ya dapat lah ya. Loh, kita sholat 2 rakaat kalau itu Lailatul Qadar itu sudah berapa kali lipat itu pahalanya itu meskipun 2 rakaat itu. Makanya ini Ustaz, ketika kita ngomong Lailatul Qadar, misalkan nih Mas Aldi merasakan Lailatul Qadar suatu malam di bulan Ramadan, terus bilang ke teman-temannya. Nah itu gimana Ustaz? Atau di-share di status, alhamdulillah malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi masalahnya kan apakah kita bisa memastikan itu? Kan kita tidak tahu. Tahu kan? Nggak ada satupun ulama itu yang berani memastikan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, itu enggak ada. Oh, berarti yang ngasih tahu itu berarti termasuk apa Mas Aldi itu? Iya, apa? Kadang kan ada yang story mengejar Laila. Karena kita nggak bisa memastikan itu, masalahnya itu maghibun anna ya, sesuatu yang abstrak yang kita nggak tahu, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu masalahnya, kita nggak bisa memastikan itu. Mungkin karena orang-orang itu apa ya, kan kalau anak-anak sekarang itu kan lebih ekspresif di media sosial kan. Pak ya, jadi kalau merasakan sesuatu itu pasti biasanya di-share itu. Saya kira sih nggak ada masalah begitu ya, selama tidak kemudian memastikan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nanti akan apa namanya, kapasitasnya akan seperti Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa memastikan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Padahal hambanya kan tidak tahu itu, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang ulama, nggak bisa memastikan. Gitu. Karena itu adalah salah satu hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kiamat itu nggak ada yang tahu. Ya. Nabi aja nggak tahu, ketika ditanya oleh malaikat Jibril itu, ya Muhammad, mata sa'ah gitu kan. Maka jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anhu bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya ya Nabi juga nggak tahu, karena itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Lailatul Qadar. Jadi sesuatu yang dirahasiakan itu kita mungkin nggak perlu membahas terlalu panjang lah. Yang penting itu kan aplikasinya kan amaliah kita implementasinya itu kan. Diri kita itu gimana lah di Ramadan ini gitu. Jadi kakean bahas Lailatul Qadar tapi nggak pernah ibadah kan jadi repot Mas tadi. Nah, Ustadz, ini menarik bahas tentang Lailatul Qadar, kemudian di malam-malam terakhir di bulan Ramadan kan. Nanti kan kita akan bahas tentang, kadang kan ada orang begini, awal-awal semangat untuk ibadah Ramadan dulu ya. Semakin ke sini, apalagi menjelang akhir itu kan masjid sepi. Bahkan itu yang awalnya itu full, sekarang jadi mungkin 2 baris atau berapa baris kan gitu kan. Nah itu apa termasuk tadi untuk mempersiapkan hari kemenangan karena belanja di di supermarket, di mall. Nah atau seperti apa lah, tapi sebelum kita jawab, nanti akan kita jawab setelah surat iklan yang mulai dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah.
Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MSC TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Muhammad Khudori dan Mas Aldi. Ustadz, tadi menarik, sebelum iklan kita bahas tentang sesuatu yang rahasia, tapi selalu diperdebatkan kan gitu kan. Ya. Nah, ini kan sudah sampai di 10 hari terakhir sebelum Lebaran kan teman-teman. Mestinya kan kita harus persiapan macam-macam, termasuk persiapan hari raya kan, baju baru atau toples yang belum ada isinya disiapkan ada isinya kan gitu kan ya. Tapi yang paling penting kan di agama kita itu, di Islam itu kan ada yang namanya bayar zakat atau zakat fitrah itu kan kan. Zakatul fitri. Ya, zakatul fitri itu gimana Ustadz? Apakah ini harus dilakukan di malam hari raya atau sebelumnya boleh? Iya. Zakatul fitri itu kan diwajibkan bagi tiap-tiap insan ya, tiap-tiap individu yang pada malam hari raya Idul Fitri itu mempunyai sisa harta lah ya, sisa harta yang digunakan untuk kebutuhan pada hari itu gitu. Jadi setiap muslim yang pada hari itu kok mempunyai sisa harta ya, setelah kebutuhan pribadinya sudah terpenuhi, maka dia wajib untuk menunaikan zakatul fitri gitu kan. Itu yang zakat yang termasuk rukun Islam itu ya tadi? Iya, zakat rukun Islam itu kan ada zakatul mal gitu Mas ya. Termasuk juga ada zakatul fitri ini. Kalau zakatul fitri ini kan memang ditunaikan setelah Ramadan itu ya. Di zaman Nabi, kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, itu memang zakatul fitri itu yang paling afdol ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Berarti jadi malam, pagi-pagi sekali itu. Oh, pagi-pagi. Tapi kemudian ulama ada yang berpendapat malamnya gitu kan. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu boleh takjilu zakah. Iya, ada. Dimulai dari awal Ramadan gitu kan, boleh itu. Kenapa dulu di zaman Nabi itu sebelum sholat Id? Ya karena memang komunitas Muslim di zaman itu masih sedikit sekali. Kalau sekarang bisa repot didistribusikan dengan mudah gitu kan. Tapi kalau sekarang di mana umat Islam itu sudah sangat banyak sekali, itu akan kerepotan. Kalau kemudian zakat fitri itu ditunaikan sebelum sholat Id dilaksanakan gitu kan. Makanya kemudian lembaga-lembaga amil zakat itu sudah dari awal Ramadan itu sudah mulai menghimpun gitu kan. Supaya apa? Supaya tujuannya agar zakat itu mudah untuk ditasarufkan, didistribusikan dan tepat sasaran gitu kan. Karena memang tujuan zakatul fitri itu adalah untuk membahagiakan fakir miskin utamanya itu pada hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu kan hari raya umat Islam gitu. Jadi jangan sampai di hari raya itu ada orang yang sedih, ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang bisa makan tapi nggak punya lauk pauknya gitu. Makanya kemudian tujuannya adalah untuk membahagiakan kaum fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Kalau di ketentuan itu kan berarti 2,5 gandum makanan pokok itu ya. Makanan pokok ya. Nah, sebenarnya kan kalau misal kita dikasih beras tuh masa mau makan beras. Nah, itu sebenarnya itu batas minimal aja.
Atau kita misal mau kasih ada opor, ada apa itu juga bisa dihitung zakat gitu Pak Yai? Jadi begini Mas Aldi, zakat fitri itu kan sebenarnya artinya ya makanan ya, atau makanan pokok gitu Mas Anis ya. Di zaman Nabi itu kan makanan pokoknya ya gandum gitu ya, kurma mungkin ya. Maka kemudian ketika menyebutkan tentang zakat fitri, ya Nabi menyebut makanan-makanan pokok yang berlaku di tempat masanya itu. Nabi, di zamannya Nabi, di daerahnya Nabi. Nabi tidak menyebut beras loh, karena Nabi tidak mengkonsumsi beras gitu kan, tidak makan nasi gitu. Nah ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha gitu ya, di kalangan para ahli fikih. Ada yang kemudian mengatakan bahwa zakatul fitri itu masalah yang berkaitan dengan ubudiyah. Jadi kalau ubudiyah itu ya tidak ada peluang untuk ijtihad, tidak ada apa namanya ghairu ma'qulil makna lah katakanlah semacam itu. Tidak bisa dilogikakan gitu. Sudah pakemnya begitu. Sehingga banyak ulama yang berpendapat ya zakat fitri itu harus menggunakan makanan pokok, termasuk dalam konteks mazhab Syafi'i. Tidak hanya mazhab Syafi'i saja ya, mazhab Hambali juga begitu, Maliki juga begitu itu. Nah yang membolehkan mengganti zakat fitri dengan kimahnya, dengan harganya atau dengan uang lah ya kalau di kita itu adalah mazhab Hanafi. Mas Anis. Itu boleh ya? Mazhab Hanafi itu memperbolehkan. Dan alasannya apa? Alasannya karena uang itu lebih bermanfaat, lebih maslahat. Membahagiakan mungkin. Ya mungkin dalam konteks sekarang begitu. Lebih maslahat ketika diberikan pada fakir miskin. Apalagi dalam konteks sekarang gitu ya. Dalam konteks sekarang itu kebutuhan fakir miskin di hari raya Idul Fitri itu tidak hanya sekedar makan. Gitu kan. Mereka butuh untuk membeli lauk pauknya, mereka butuh membeli bahan-bahan yang lainnya gitu kan. Atau kalau punya anak kecil karena tradisi di kita kalau hari raya Idul Fitri itu memakai baju baru gitu ya. Maka mereka juga perlu uang untuk membeli baju baru itu gitu. Sehingga ulama-ulama Syafi'i kontemporer itu ya seperti Syekh Mustafa Al-Khin, Mustafa Dib Al-Bugha Ali Asyarbiji dalam kitabnya Al-Fiqhul Manaji ala Mazhabil Imam Syafi'i itu mereka menganjurkan untuk mengikuti pendapatnya Abu Hanifah itu yang memperbolehkan daf'u zakatil fitri, mengeluarkan zakat fitri dengan uang, dengan kimah. Dan ini banyak difatwakan oleh ulama-ulama di Timur Tengah termasuk di Mesir. Di Al-Azhar itu ya, saya membaca fatwanya itu mereka menggunakan uang itu karena lebih bermanfaat tadi itu. Kalau kemudian diberikan berupa beras, sementara kebutuhan fakir miskin itu tidak hanya beras, mereka punya kebutuhan yang lain kan mereka nanti akan menjual beras itu. Dan biasanya kalau dijual lebih murah, harganya akan turun, akan lebih murah. Ini kan tidak simpel ya, tidak justru malah dalam tanda kutip merepotkan fakir miskin gitu kan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu untuk membahagiakan fakir miskin. Untuk membantu fakir miskin ya Ustaz ya. Untuk membantu ya untuk membahagiakan gitu kan. Artinya meringankan beban meringankan mereka. Bebannya itu. Berarti itu bukan ketentuan harus sesuatu yang pokok tadi ya, bahan pokok ya Pak Yai. Ya itu secara makanya ibadah tadi. Makanya ulama berbeda pendapat itu. Kalau yang memahami itu adalah sifatnya ta'abudi gitu, ya maka harus itu ya. Harus bahan makanan pokok. Saya memahaminya ya itu pendekatan hadisnya sangat tekstualis gitu ya. Tidak kontekstualis gitu. Kenapa Nabi itu menggunakan bahan makanan pokok? Karena di zaman Nabi ya itu yang mudah ditemukan gitu. Di zaman Nabi itu yang mudah ditemukan dan kebutuhan masyarakat di zaman Nabi ya makan. Makanan pokok itu mereka masih kesusahan untuk makan gitu. Sementara zaman kan sudah berubah. Sekarang kan kebutuhan fakir miskin tidak hanya melulu makan gitu kan. Maka ketika Nabi itu sabdanya itu zakat fitri menggunakan makanan pokok karena makanan pokok memang mudah dijumpai di zaman itu. Nah, dalam konteks sekarang ketika kebutuhannya itu sudah berkembang ya, zamannya sudah berubah gitu kan.
dan kebutuhan fakir miskin itu tidak melulu tentang makanan pokok gitu kan, maka kemudian ya berikan apa yang maslahah pada mereka. Dan saya kira pendapatnya Imam Abu Hanifah ini sangat kontekstual sekali gitu ya. Makanya kemudian beberapa ulama Syafi'i itu yang menganjurkan untuk mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Biar lebih ini ya, lebih Iya. bermanfaat lagi Lebih gitu bermanfaat, lebih maslahah pada fakir miskin. Dan memang Abu Hanifah itu beberapa pendapatnya memang semacam apa ya, melampaui zamannya gitu ya. Iya, Mas iya. Anies. Saya membacanya itu begitu karena memang transmisi hadis di Kufah, di daerah Imam Abu Hanifah hidup itu kan memang tidak sebanyak di Madinah yang menjadi pusat sahabat tabi'in hidup di situ gitu. Sehingga karena transmisi hadis yang ke Kufah itu sangat sedikit, akhirnya Abu Hanifah itu banyak menggunakan ro'yunya, sehingga fikihnya kan dikenal sebagai fikih ahli ro'yi itu. Jadi kontekstual ya. Ya, saya memahaminya ya Abu Hanifah dalam konteks ini lebih kontekstual dalam memahami hadis-hadis tentang zakatul fitri itu. Tapi kalau itu apakah sekarang ini Pak Yai, apakah bisa diterapkan di Indonesia gitu? Bisa kan sudah banyak ya yang begitu sudah seperti itu. banyak ya. Sudah banyak yang menerapkan. Saya kira Basnas juga sudah banyak gitu. menggunakan. Ya, ada beberapa program uang Basnas gitu ya. program lembaga-lembaga ambil zakat sudah banyak yang begitu sekarang. Tidak melulu dengan menggunakan makanan pokok gitu. Nah, Ustadz, ini kan tentang zakat fitri tadi ya. Lebih baik mana membayar zakat fitri tadi lewat langsung kita berikan kepada fakir miskin atau melalui panitia zakat? Sebenarnya kan begini, Mas Anies ya. Orang yang paling berhak mendapatkan zakat kita itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar kita, yang paling dekat jangkauannya dengan kita. Itu adalah mereka yang paling berhak menerima zakat kita. Sehingga kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ya disebutkan sebenarnya dua-duanya boleh ya, mau diberikan secara langsung atau diberikan melalui lembaga itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika di sekitar kita itu banyak orang-orang yang berhak menerima zakat, masih ada fakir miskin, maka tentunya diberikan langsung kepada mereka itu lebih tepat, afdol ya. lebih afdol gitu. Karena mereka merasakan langsung gitu ya. Iya. Jangan sampai kemudian orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita itu tidak merasakan zakat yang kita keluarkan. Padahal mereka hidup di sekitar kita itu. Mereka yang paling berhak untuk menerima zakat kita itu. Tapi kalau misal yang paling dekat, tapi kalau nggak butuh gimana Pak? Ya berarti dia kan bukan termasuk orang yang berhak. Berarti bukan kita termasuk ya asnaf kita at-tamaniyah gitu ya. Sampaikan ke Amil mungkin ya, biar Amil itu mencari orang-orang yang berhak tadi. Iya. Biasanya kan nanti akan didata ya tasarruf zakatnya itu ke 8 asnaf itu kan. Ke 8 asnaf itu didata mana yang paling berhak. Tentunya dalam hal ini saya kira perlu skala prioritas ya Mas Anies. Ada fikhu aulawiyat di situ. Mana yang lebih prioritas. Kalau dalam konteks zakat ya tentu di ayatnya itu kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Penyebutan fakir miskin itu di awal itu menandakan adanya skala prioritas. Apalagi dalam hadis-hadis itu disebutkan zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang muslim yang kaya lalu diberikan kepada orang-orang muslim yang fakir. Tujuannya apa? Supaya gap ya kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini berbicara soal zakat nih Pak Yai. Mungkin ini zakat secara keseluruhan ya. Ya. Zakat itu berarti kan tadi ya masalah gap itu ya. Berarti kalau kita zakat memberikan modal itu juga termasuk zakat bukan Pak Yai? Zakat memberikan modal seseorang biar dia bekerja gitu loh. Modal usaha. Kan dia nggak punya kerjaan nih, terus dia kita zakat dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Iya. Fakir miskin. Iya, bisa itu. Jadi dulu di literatur kitab fikih itu malah tasarrufnya
zakat itu ya diberikan kepada yang istilahnya yang paling prioritas ya. Katakanlah yang paling fakir ekstrim gitu. Ketika tahun ini mereka sudah diberikan zakat gitu kan, maka diusahakan tahun depan itu dia sudah tidak termasuk dalam daftar fakir miskin lagi, karena dia sudah bisa berkembang gitu ya. Ada terangkat itu ya. Bisa mengelola zakat yang telah diberikan kepadanya itu untuk katakanlah membuka usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks zakat fitrah ini apakah bisa seperti itu juga Pak Yai? Ya secara umum zakat itu kan sama ya Mas Aldi gitu ya. Makosidnya itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu makosidnya begitu. Zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya gap ekonominya itu, kesenjangan ekonominya itu tidak terlalu jauh, terlalu tinggi gitu kan. Dan kalau sekarang itu sudah diberikan katakanlah semacam itu ya, bagaimana kemudian tahun depan itu dia sudah tidak masuk daftar fakir miskin lagi gitu. Berarti kan lebih kontekstual ketika kita memberikan zakat itu melalui contoh misalkan program modal usaha atau pelatihan kewirausahaan. Iya. Kan lebih ada tindak lanjutnya lebih panjang loh Mas Aldi daripada hanya beras itu loh. Iya betul Mas Anis ya. Jadi karena memang tujuannya kan itu ya, supaya fakir miskin itu ya terangkat gitu ya. Tidak selamanya itu jadi fakir miskin terus. Dapat zakat, dapat santunan, terus kalau di Ramadan ini kan banyak tuh santunan-santunan kayak gitu kan. Kayak kok itu terus orangnya gitu. Kayak semacam apa ya? Jadi ini ya, langganan. hobi ini ya, langganan ya. Nah, Ustadz, tentang zakat ini contoh kan tadi ada panitia zakat atau amil zakat itu kan. Tadi kan yang paling pokok kan fakir miskin. Boleh enggak itu panitia menerima zakat? Nah, kalau amil itu harus dibedakan antara definisi amil dengan panitia gitu ya Mas. Oke. Sejauh pembacaan saya, amil itu memang sebuah lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Punya SK katakanlah semacam itu gitu. Tapi kalau dia tidak punya SK gitu, maka ya dia statusnya sebagai panitia. Dan panitia itu sejauh pembacaan saya dia tidak berhak menerima harta zakat. Jadi dia bekerja itu yang nanti mendapatkan upah, dan upahnya itu bukan dari zakat itu. Dari zakat gitu kan. Beda dengan amil gitu ya. Kalau amil itu bisa mendapatkan dari harta zakatnya itu gitu. Berarti tapi yang ngupai siapa itu? Apa? Yang ngupai panitia itu. Nah, itu harus harus dirembukan bersama gitu. Saya di kampung saya itu karena statusnya bukan amil, ya saya memberdayakan anak-anak muda itu. Saya komunikasi dengan takmir musolanya itu. Kemudian minta agnia setempat lah ya. Ini anak-anak panitia ini kan dia tidak dapat apa-apa itu, statusnya sebagai panitia bukan amil ya, dikasih lah ya. Insyaallah katakanlah semacam itu, karena dia sudah mentasarufkan harta zakat itu. Gitu. Kalau misalkan yang resmi kan kalau di kita kan ada Basnas ya. Iya. Kemudian yang tidak resmi berarti yang lembaga swasta itu. Enggak, swasta yang seperti Lazisnu itu ya sudah ada Mas. Oh, sudah resmi itu. Itu juga lembaganya itu. Ada. Gitu. Jadi lebih ke yang ambil itu tadi yang bentuk lembaga itu tadi ya. Iya. Ya yang jelas sudah ada SK, kalau dalam konteks keindonesiaan ya ada SK-nya lah dari pemerintah yang SK itu isinya ya sebagai badan untuk mengelola zakat itu gitu. Nah, Pak Yai, sekarang itu kan mungkin ya kalau saya lihat itu di kampung-kampung itu hampir orang yang mendapatkan zakat itu dia sama juga yang mengeluarkan zakat. Gitu loh. Jadi mungkin panitianya itu bingung nih dalam konteks zakat fitri ya. Ya, zakat fitrah. Jadi yang menerima zakat itu biasanya juga yang ngeluarin zakat juga gitu loh. Itu tidak ada masalah sebenarnya Mas Aldi ya, karena kan begini,
kalau zakat mal itu kan ada ketentuan nisab ya, dan itu nilainya kan besar, Iya. gitu kan. Tapi kalau untuk zakat fitri, kewajibannya itu kan bagi setiap orang yang mempunyai sisa harta di hari raya Id itu, malam Id dan hari raya Id. Kalau dia kebutuhannya dalam satu hari itu katakanlah 100.000 ya, kok masih ada sisa harta, ya maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri itu. Sehingga kan orang fakir miskin kan juga bisa tuh punya kewajiban Iya. itu kan. Oh Iya, gitu. iya. Berarti Gitu hampir kan. semua itu Iya, sebenarnya kecuali memang di malam itu, di hari itu dia nggak punya apa-apa, benar-benar makan aja punya nggak apa-apa. bisa misalnya, ya dia nggak kewajiban untuk menunaikan zakatul Zakat. fitri gitu. Misalkan gini Ustaz, contoh ini kan saya Mas Aldi satu komplek lah di perumahan Iya. kan ya. Saya ngeluarin zakat, tak kasih ke Mas Aldi. Terus baliknya Mas Aldi ke saya, itu gimana? Ya Mas Karena Aldi tadi sama dilihat- Mas apa namanya? Mas Adil sama Mas Anis termasuk kelompok yang Kan itu perumahan berhak elit Ustaz. menerima zakat apa tidak gitu kan? Ya tadi konsepnya daripada saya nggak menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang muslim, Nah. kan nari fakir miskin sulit dulu di sekitar. Ya kalau di sekitar situ tidak ada, maka nanti bisa berpindah ke luar daerah situ. Gitu Oh berarti ya. sampai ketemu. sampai ketemu gitu kan. Soalnya Jadi panitia itu kadang ya pokoknya yang dibagi ya warga-warganya gitu loh. Nah Pak. makanya itulah pentingnya panitia zakat itu memahami tentang fikih zakat. Fikih gitu. zakat. Gitu ya, tentang fikih zakatnya itu harus paham juga. Kalau kemudian di daerah situ kok katakanlah kawasan perumahan yang secara umum warganya makmur semua gitu ya, ya berarti zakat itu nanti diberikan kepada Keluar ya. keluar dari perumahan itu yang terdekat ada fakir miskin apa tidak sampai menemukan Yang berhak fakir itu miskin ya. yang berhak untuk menerima zakat itu. Karena penerima zakat itu kan di dalam Al-Quran kan menggunakan redaksinya itu innamas sodaqoh gitu kan. Innama itu kan yufidu alal hasri. Ya hanya itu saja gitu loh. Yang ada delapan kelompok. Innamas sodaqotu lil fuqara'i dan seterusnya itu ya. Itu menggunakan redaksi innama. Innama itu yufidu alal hasri. Pembatasan. Ya hanya untuk 8 kelompok itu. Cuma nanti memang yang fisabilillah itu kemudian banyak perdebatan gitu ya. Ya. Ada yang mengatakan fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad, perang dalam arti jihad itu perang, seperti dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih-fikih mazhab lain itu juga berpendapat begitu. Jihad itu perang. Ada yang memaknai fisabilillah itu adalah sebagai fi jami'i wujuhil khair. Jadi pokoknya untuk kebaikan, dana sosial, bangun madrasah, ngaspal jalan, katakanlah semacam itu boleh. Seperti pendapatnya yang dikutip oleh Imam Al-Qafal itu seingat saya ya. Ada lagi yang mengatakan, tapi pendapat kedua ini kan kemudian ada yang mengkritik juga. Lah Ya, kalau pro begitu kontra, nanti ya. diberikan pada fakir miskin ya fisabilillah juga gitu kan. Diberikan kepada siapa? Ibnu Sabil ya fisabilillah juga. Berarti kan nggak ada faedahnya tuh nyebutkan lil fuqara wal masakin kan Iya, semuanya tercover pada Fisabilillah. fisabilillah. Iya. Nah, ada lagi yang mengatakan fisabilillah itu ya jihad, tapi makna jihadnya luas gitu. Yang contoh Ustaz. Contoh jihad itu ya untuk apa namanya santri Guru yang berarti. mencari Belajar, ilmu ya. gitu kan. Untuk pendidikan Islam itu kan la kalimatillah itu. Berarti fisabilillah itu boleh kategori tadi orang yang belajar. Ya itu ada tiga pendapat itu. Kalau menurut pendapat yang pertama itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam arti berperang, berarti pelajar santri ya tidak masuk. Oke, ya. Kiai ustadz itu tidak masuk gitu kan. Iya. Kalau menurut pendapat yang kedua yang fi jami'i wujuhil khair ya semuanya masuk itu. Semuanya masuk. Nah, yang ketiga itu yang maknanya jihad juga tapi jihad dalam makna yang luas ya, untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, dakwah dan lain sebagainya itu. Nah kan ini kan proses juga jihad Ustaz. Melawan hawa nafsu itu kan termasuk bagian dari jihad. Ya makanya Jadi luas banget ini nanti makna jihad. makanya kemudian begini Mas Anies.
kita harus kembali kepada skala prioritas itu ya. Oke, Pada ya, fikul betul. aulawiyatnya itu, zakat itu untuk siapa? Iya. Kalau misalnya kemudian harta zakatnya nih misalnya hanya 100.000 misalnya. Heeh. Harta zakatnya 100.000. Di situ ada fakir miskin. Ya. Di situ ada pelajar misalnya. Mana yang lebih prioritas? Ya fakir miskin gitu kan. Ya harus diprioritaskan kepada fakir miskin juga. Yang Karena memang tadi konsep 8 asnaf itu yang iya. Makosidnya itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim itu. Dan di dalam Al-Qur'an yang pertama disebutkan adalah fakir Fuqara. miskin gitu kan. Fuqara. Harus ada skala Prioritas, prioritas gitu ya. Memang kita dalam hal fikih itu memang harus mempertimbangkan skala prioritas agar kata Imam Ghazali itu supaya kita itu tidak menjadi orang yang magrur. Orang magrur itu orang yang tertipu. Tertipu itu dia memprioritaskan sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan Yang sesuatu wajib. yang wajib. Wajib. Gitu. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya itu adalah minal maghrurin, orang-orang yang tertipu. Dan kita jangan sampai begitu gitu kan. Misalnya Qiyamul Lail itu kan sunnah, tapi subuhnya malah hilang. Nah, itu kan Ngantuk salah soalnya. kaprah gitu ya. Tarawih sunnah. Terawih sunnah gitu, Tapi tapi isaknya- kemudian isaknya malah enggak katakanlah Nah. semacam itu. Itu berarti tidak mempertimbangkan skala prioritas dalam ibadahnya. Dan saya kira semua aktivitas kita itu harus berbasis pada skala prioritas. Berarti puasa itu sebenarnya mengajarkan kita agar kita itu tahu batas juga kayak Pak. Kayak Iya. tadi kan kita tahu nih batasnya itu prioritasnya itu yang mana itu kan. Betul. Iya, iya. Betul Mas. Kalau misalkan puasa kan ada ya kemarin itu ada dibahas puasanya orang awam, orang khusus, kemudian orang khawasul khawas itu kan. Khawasul khawas. Nah, itu misalkan nih makom kedua itu apakah sudah bisa misalkan kategori untuk mencapai kemenangan? Kalau makom pertama kan hanya lapar dan haus saja. Ya itu saya kira 3 tingkatan puasa itu adalah kaitannya dengan kualitas ya. Oh, kualitas, Mas Anies ya, ya. kualitas puasa kita. Apakah kita nanti itu kata Mas Anies mendapatkan kemenangan apa tidak itu? Saya membacanya itu adalah ya sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 tadi itu bahwa goal daripada puasa itu adalah la'alakum tatakun. Ya. Takwa. Manakala setelah Ramadan itu kok ketakwaan kita secara kualitas maupun kuantitas itu bertambah, ya maka insya Allah puasa kita itu berhasil dan kita mungkin kata Mas Anies ya akan mendapatkan kemenangan tadi itu. Tetapi kalau kemudian setelah Ramadan itu kok tidak ada perubahan yang ke arah positif, Tapi kan ini Ustaz, bajunya baru ini. Kan lebaran itu kan ya. Iya, ya itu kan bukan kaitannya dengan Iya. dengan apa namanya? Dengan ibadah ya. Makanya ada ungkapan-ungkapan itu laisal aid liman lubsuhul jadid gitu kan. Walakin al aid liman ta'atuhu yazid kan gitu. Idul Fitri itu bukan bagi orang yang bajunya baru. Meskipun ya kita pakai baju baru dari Idul Fitri itu sah-sah saja gitu kan. Tapi yang ketaatannya Tapi Idul meningkat. Fitri itu lebih kepada bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah itu. Ketaatan bertambah itu ya indikator dari takwa tadi itu. Dan itu kembali lagi personal ya. Dan kalau kita misal menyatakan bahwa saya itu orang yang takwa, itu kan juga kayak enggak ya kontra silakan juga, itu kan. gitu. Tapi kan takwa itu siapa yang tahu? Iya. Orang itu bertakwa apa enggak itu kan Allah Subhanahu wa taala kan. Yang tahu, yang menilai kan Allah Iya, itu kan. inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu kan yang tahu Allah. Kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu kan di dalam hati itu. Jangan sampai nanti kita juga tadi kayak kata Imam Al-Ghazali kita tertipu kadang Mas Anies. Betul ya. Kita merasa sudah paling baik nih, malah ternyata kita di hadapan Allah Nggak ada baik-baiknya. Na'udzubillah gitu ya. Nah, oke, Ustaz ini menarik, tapi karena waktu kita akan tutup. Mungkin ada closing statement tentang tema malam ini. Bagaimana kita bisa menyambut hari kemenangan dengan sebaik mungkin. Monggo Ustaz.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah menjalankan sisa-sisa Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu Mas Adi. Matur suwun Ustaz sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi? Cukup Mas Anas. Cukup ya? Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.